Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karuna. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan menjawabkan pertanyaan dari tugas biologi final. Nomor 1. Jelaskan korelasi antara jenis makanan yang dikonsumsi ikan dengan bentuk insang-insang disertai contoh. Jawabannya, ikan-ikan yang memakan mangsa besar mempunyai tipis insang yang berukuran besar yang jumlahnya sedikit. Pada ikan-ikan pemakan plankton, tapis insangnya ramping, memanjang, dan jumlahnya banyak. Jari-jari tapis insang yang pendek dan besar didapatkan pada ikan omnivora. Tampak adanya kaitan yang erat antara jenis makanan dengan bentuk yang jumlah jari-jari tipis insang. Organ ini biasa disebut pangkal tenggorokan, merupakan lanjutan rongga mulut. Insang terletak tepat di belakang rongga mulut. Di dalam hairing umumnya terdapat 4 pasang pada ikan bertulang sejati, sedangkan pada ikan Chordistes mempunyai 5-7 pasang lengkung insang. Di samping melindungi filamen insang yang lembut dari gigisan material makanan yang dimakan keluar melalui insang. Pertanyaan dari nomor 2. Jelaskan korelasi antara lingkungan hidup ikan dengan bentuk morfologi insang, disertai contoh. Jawabannya, terdapat sedikit perbedaan insang pada ikan berdasarkan jenis ikannya. Perbedaan ini berbagi menjadi 3. Pada ikan bertulang sejati, Ascecites, ikan bertulang rawan atau Chondrites, dan berkelompok ikan tanpa insang. Ikan bertulang sejati memiliki insang yang dilengkapi dengan tutup insang. Tutup ini disebut dengan operculum, sedangkan ikan bertulang rawan insangnya tidak memiliki tutup insang. Jenis terakhir adalah kelompok ikan tanpa insang. Jenis ini bernapas dengan gelembung udara yang disebut pulmosis. Contoh adalah ikan paru-paru, Dipnoi. Sedangkan ikan memiliki kadar masing-masing dalam ormegulator, bernafasan pada insang ikan. Contoh pada ikan di tawar yang tidak bisa hidup di lautan karena kadar pH yang tinggi, dan ikan di laut tidak mampu bertahan di air tawar dengan kadar pH yang rendah bagi osmegulator insang. Pertanyaan dari nomor 3. Kerusakan apa saja yang diakibatkan oleh paparan polutan terhadap insang ikan pada dampaknya bagi pertumbuhan ikan? Jawabannya, kerusakan akibat paparan polutan pada insang, keadaan lingkungan kurang mendukung. Contohnya, kerusakan pada jaring insang, kerusakan konsentrasi ion pada kadar yang buruk, memacu jumlah parasit. Pertanyaan dari nomor 4. Apa dampak infeksi entokparasit terhadap insang? Apa ciri-cirinya? Jawabannya, hubungan proses ormegulasi dan performa insang untuk ikan di laut. Air laut mengandung konsentrasi garam yang lebih tinggi dibandingkan kandungan garam pada tubuh ikan. Oleh karena itu, insang butuh bantuan ginjalnya serta memompa ion untuk mengeluarkan kelebihan garam yang insang adalah bagian paling sensitif. Pertanyaan dari nomor kelima. Apa dampak infeksi entokparasit terhadap insang dan apa ciri-cirinya? Nomor 5. Parameter apa saja yang dapat diukur untuk menilai performa insang? Jawabannya adalah, parameter yang dapat diukur adalah berat insang, rasio panjang arcus branchialis dengan panjang filamen basis dengan arcus, rata-rata kerapatan filamen, rata-rata jumlahnya branchio finalis, rata-rata kerapatannya branchio finalis. Sekian dari saya, cukup di sini. Semoga dapat nilai yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.